Hai, Assalamualaikum salih-salihah. Bertemu lagi dengan kelas belajar di channel Febri Kecil. Dan kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 3, subtema 1 dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Muatan pertama yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia dengan KD 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Namun, sebelum masuk ke materi wawancara, kalian akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara membuat kalimat tanya yang baik dan benar. Yuk, kalian simak materinya ya. Kalimat tanya yang baik harus tersusun atas unsur-unsur kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya, yaitu 5W dan 1H atau juga dikenal dengan adik Simba. Unsur kata tanya 5W 1H meliputi what atau apa, when atau kapan, where atau di mana, who atau siapa, why atau mengapa, dan how atau bagaimana. 5W 1H dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan singkatan adik Simba, yaitu A. Apa, di mana, K. Kapan, C. Siapa, M. Mengapa, dan B. Bagaimana. Berikut adalah uraian per kata tanya. Yang pertama adalah what atau apa, digunakan untuk menanyakan objek, peristiwa, atau arti dari sebuah istilah. Contohnya, apakah makanan pokok penduduk Indonesia? Apa yang mereka lakukan? Apa yang dimaksud dengan gabah? Yang kedua adalah where atau di mana, digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi suatu peristiwa. Contohnya, di mana tanaman padi bisa tumbuh? Di manakah dapat ditemukan sawah terasering? Di mana para nelayan mencari ikan? Yang ketiga, when atau kapan, digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan tanaman padi bisa dipanen? Kapan nelayan memanfaatkan angin darat untuk mencari ikan? Selanjutnya adalah who atau siapa, digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contohnya, siapakah sahabat Rasulullah yang dijuluki singa padang pasir? Siapakah muadzin pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah? Kata tanya selanjutnya, why atau mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan atau motif terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa sawah di perbukitan dibuat terasering? Mengapa kita harus berhemat energi? Mengapa kita harus melestarikan tumbuhan dan hewan? Selanjutnya, how atau bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana proses pertumbuhan padi, bagaimana cara membuat kolase daun-daunan, bagaimana cara merawat hewan peliharaan. Nah, apakah kalian sudah paham tentang penggunaan kata tanya untuk membuat kalimat pertanyaan? Jika sudah, saatnya berlatih. Bacalah teks yang ada pada LKPD yang sudah dibagikan, kemudian perhatikanlah kata tanya yang digunakan dalam pertanyaan di bawahnya. Carilah jawabannya berdasarkan teks bacaan. Setelah selesai, yuk kalian berlatih membuat pertanyaan. Amatilah ketiga gambar yang ada di LKPD kalian dan tulislah setidaknya 5 pertanyaan tentang gambar menggunakan kata tanya yang sudah kalian pelajari. Semangat ya, selamat mengerjakan! Alhamdulillah, mudah kan? Selanjutnya, amatilah gambar berikut. Nasi yang kalian konsumsi setiap hari berasal dari jerih payah para petani yang bekerja keras di sawah untuk menanam padi selama berbulan-bulan. Oleh karenanya, hargailah jerih payah para petani dengan cara menghabiskan makanan kita setiap hari. Tidak menyisakan makanan dan tidak membuang makanan adalah perwujudan rasa syukur kita serta menghindari sifat mubazir. Siapa yang mubazir? Berarti suka syaitan sebagai saudaranya. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Jadi habiskan makanan kalian ya. Setelah kalian bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya, materi selanjutnya adalah wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data atau informasi. Orang yang diwawancara disebut narasumber, sedangkan orang yang mewawancara disebut pewawancara. Hal apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara? Yang pertama, sebelum wawancara, hal yang harus diperhatikan antara lain membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancara. Selanjutnya, menunjukkan kesan yang baik dengan datang sebelum waktu yang telah dijanjikan. Berpakaian sopan, berbicara, dan bersikap santun. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan ditanyakan. Berlatih membaca pertanyaan yang telah disusun berdasarkan kalimat tanya, adik Simba atau 5W1H. Selanjutnya, ketika wawancara, hal yang perlu diperhatikan antara lain: yang pertama, memperkenalkan diri sebelum wawancara dan menyampaikan tujuan wawancara. Memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan terkait narasumber untuk membangun suasana. Membawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam lainnya. Mendengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan seksama. Hindari memotong ucapan dari narasumber dan meminta pengulangan jawaban. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit, menyinggung, atau menyudutkan narasumber. Selanjutnya, membuat kesimpulan dari data atau informasi yang telah disampaikan oleh narasumber. Hal yang perlu diperhatikan setelah wawancara antara lain: mohon diri, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Saatnya berlatih. Setelah kalian mengetahui teori tentang wawancara, berlatihlah melakukan wawancara dengan ayah atau bunda sebagai narasumber. Pilihlah salah satu topik dan buatlah daftar pertanyaannya. Sampaikan hasil wawancaramu dalam laporan tertulis. Selamat mengerjakan! Setelah belajar bahasa Indonesia, kita beralih ke muatan ilmu pengetahuan sosial dengan KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Materi yang akan kalian pelajari adalah mengenai bentang alam. Apa itu bentang alam? Bentang alam disebut juga kenampakan alam, yaitu pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Dibedakan menjadi dua, yaitu perairan dan daratan. Perairan adalah bagian permukaan bumi yang tergenang air seperti lautan, pantai, sungai, danau, rawa, teluk, dan selat. Sedangkan daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak tergenang air seperti dataran rendah, dataran tinggi, pesisir pantai, dan delta. Bentang alam yang akan kita pelajari antara lain pesisir pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Pembahasan yang pertama adalah pesisir pantai, yaitu perbatasan antara lautan dan daratan. Ciri-cirinya antara lain adanya hamparan pasir di sepanjang pesisir dan tumbuhan khas seperti kelapa dan bakau. Sumber daya alam pesisir pantai antara lain pasir pantai, ikan, udang, pasang surut air laut, garam, rumput laut, dan bakau. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tambak garam, tambak ikan, tempat wisata, penangkaran penyu, dan habitat bakau. Mata pencaharian penduduk sekitar antara lain nelayan, petani garam dan rumput laut, pedagang ikan, pedagang objek wisata, pemandu wisata, dan pengrajin souvenir. Selanjutnya menuju ke dataran rendah, yaitu daerah dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya hamparan tanah luas yang subur, suhu tidak terlalu dingin, banyak lahan pertanian, industri, perkantoran, dan lain-lain. Sumber daya alam yang terdapat di dataran rendah antara lain tumbuhan padi, tebu, palawija, dan lainnya, serta hewan ternak dan tambang yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, pemukiman, peternakan, dan industri.
Mata pencaharian penduduk sebagai petani, peternak, pedagang, pengrajin, pekerja kantor, pabrik, dan lain-lain. Selanjutnya menuju ke dataran tinggi, yaitu daerah dengan ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya antara lain suhu dingin, berkabut, curah hujan tinggi, dan adanya terasering pertanian. Sumber daya alamnya antara lain tanaman perkebunan seperti teh, kopi, karet, tanaman buah dan sayuran, air terjun, dan pemandangan yang indah, yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil buah, sayur, teh, kopi, karet, dan juga dimanfaatkan sebagai objek wisata dan PLTA. Mata pencaharian penduduk antara lain sebagai petani, pedagang, pemandu wisata, pengrajin souvenir, dan lainnya. Demikianlah materi IPS tentang bentang alam. Selanjutnya, kalian akan belajar SPDP, kompetensi dasar 4.3, yaitu membuat karya seni rupa teknik tempel, kolase, mozaik, dan montase. Apakah itu karya seni tempel, kolase, mozaik, dan montase? Yuk kalian cari tahu dengan menyimak materi sebagai berikut. Karya seni tempel yang akan kalian pelajari antara lain kolase, mozaik, dan montase. Apa itu kolase, mozaik, dan montase? Dan apakah perbedaan di antara ketiganya? Bahasan yang pertama yaitu kolase. Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang dibuat dengan cara mengkombinasikan susunan dari berbagai macam bahan mentah yang bersifat padat dan kering tetapi tidak keras sehingga mudah dalam menempelkannya, seperti kain flanel, kain perca, dedaunan, ranting pohon, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari kolase yang terbuat dari bahan kain flanel dan terbuat dari bahan daun-daunan. Selanjutnya adalah mozaik. Mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengkombinasikan susunan dari berbagai macam bahan mentah yang bersifat padat, kering, dan keras, seperti kepingan pecahan keramik, pecahan kaca, potongan kayu, dan lainnya, sehingga menjadi karya utuh yang bersifat dekoratif. Berikut adalah contohnya mozaik yang terbuat dari bahan kaca, bahan keramik, dan yang terbuat dari bahan biji-bijian. Karya seni tempel yang ketiga adalah montase, yaitu karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara mengkombinasikan susunan dari berbagai macam bahan berupa karya yang sudah jadi, kemudian disusun ulang menjadi sebuah karya baru yang bernilai seni. Berikut adalah contoh montase yang terbuat dari bahan majalah. Nah, kalian sudah tahu bukan apa itu kolase, mozaik, dan montase? Sekarang adalah giliran kalian untuk mencoba membuat salah satu karya seni tempel, kolase, mozaik, atau montase dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar kalian. Setelah mempelajari materi SBDP, kalian akan mempelajari materi selanjutnya yaitu IPA KD 3.1, menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Dan kali ini, materi yang akan kalian pelajari adalah tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, serta bagian tumbuhan manakah yang berfungsi dalam kelestarian tumbuhan tersebut. Yuk kalian simak materinya ya. Bagian-bagian tumbuhan meliputi beberapa diantaranya akar, bunga, dan daun. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah, namun untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan mengapung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Yang kedua, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Selanjutnya adalah daun, yaitu bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna yaitu klorofil yang terdapat pada tangkai daun dan helaian daun. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah.
Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur atau putik. Jika biji ditanam, maka dari biji tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu dan ada juga yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Selain biji, bunga merupakan bagian dari tumbuhan yang berperan dalam kelestarian. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang setelah penyerbukan akan menjadi buah yang mengandung biji. Akar, batang, dan daun juga berperan dalam kelestarian tumbuhan sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai penyokong kehidupan tumbuhan tersebut. Setelah kalian mempelajari muatan IPA, materi selanjutnya adalah muatan PPKN KD 3.4. yaitu mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam pelajaran kali ini adalah hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Apa sajakah hak dan kewajiban terhadap tumbuhan? Yuk kalian simak ya. Hak terhadap tumbuhan antara lain memanfaatkan tumbuhan untuk kehidupan dan kesejahteraan, seperti misalnya memanfaatkan tumbuhan untuk bahan makanan, bahan obat-obatan, bahan pembuat perabotan, kertas, dan lain-lain. Yang kedua adalah hak menikmati keindahan tumbuhan. Sebagai contohnya adalah keindahan tumbuhan sebagai hiasan. Hak terhadap tumbuhan yang ketiga adalah menikmati kerindangan, kesejukan, dan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Selanjutnya adalah hak terhadap tumbuhan. Yang pertama, melestarikan tumbuhan dengan cara menanam tumbuhan dan tidak memanfaatkannya secara berlebihan. Tumbuhan adalah sumber kehidupan yang harus kita jaga kelestariannya di alam. Kewajiban terhadap tumbuhan selanjutnya adalah menjaga, merawat, dan memelihara tumbuhan di sekitar dengan cara menyiram, memberi pupuk, serta memangkas bagian-bagian yang bisa menghambat pertumbuhan tumbuhan tersebut. Sampai di sini kelas belajar kita kali ini. Thanks for learning with me. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Selamat belajar salih-salihah. Stay positif, stay healthy, dan tetap semangat belajar daring dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.